PWKN berjudul Tantangan Global Menuju Toleransi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Andra. Nama saya Hafi. Nama saya Nurul. Nama saya Fatih. Sebelumnya saya akan membacakan daftar isi dari makalah. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan makalah. Bab 2, akar penyebab konflik keagamaan. Pertama ada fanatisme dan intoleransi, faktor sosioekonomi dan politisasi agama. Bab 3, dampak konflik keagamaan, kerugian manusia dan properti, pecahnya komunitas dan dampak psikologis. Bab 4, solusi untuk mengatasi konflik keagamaan, pendidikan kesadaran, dialog antar agama, dan keadilan sosial. Dan bab 5 adalah kesimpulan. Materi saya sekarang. Pertama, pendahuluan. Konflik keagamaan telah menjadi isu yang mendalam dan kompleks di berbagai belahan dunia. Perbedaan keyakinan agama, nilai-nilai, dan praktik keagamaan seringkali menjadi pemicu ketegangan antar komunitas. Masalah ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki implikasi global yang signifikan. Dalam makalah ini, kita akan mengeksplorasi akar penyebab, dampak, dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi konflik agama. 2. Akar penyebab konflik keagamaan. A. Fanatisme dan intoleransi. Salah satu akar penyebab utama konflik keagamaan adalah fanatisme dan intoleransi. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan keyakinan agama seringkali mengarah pada sikap yang radikal dan konfrontatif. B. Faktor sosioekonomi. Kondisi sosioekonomi yang buruk juga dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ketegangan keagamaan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan ekonomi dapat memicu perasaan ketidakpuasan yang berujung pada konflik, di mana faktor agama sering digunakan sebagai pendorong. C. Politisi agama. Politik seringkali memanfaatkan isu-isu keagamaan untuk mencapai tujuan tertentu. Politisi agama dapat merangsang perpecahan dan memperburuk konflik keagamaan, terutama dalam situasi di mana pemimpin politik mencari dukungan dari kelompok-kelompok agama tertentu. 3. Dalam konflik keagamaan. A. Kerugian manusia dan properti. Konflik keagamaan dapat menyebabkan kerugian manusia yang berakibat kekerasan dan perang. Selain itu, properti sering kali menjadi sarana perusakan, meninggalkan komunitas dalam keadaan hancur. B. Perpecahan komunitas. Konflik keagamaan dapat memecahkan komunitas yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai. Ini dapat menciptakan polarisasi yang mendalam di antara kelompok-kelompok agama dan memperburuk perselisihan. Dampak psikologis. Individu yang terkait dengan konflik agama sering mengalami dampak psikologis serius, termasuk stres, trauma, dan kehilangan kesamaan. Solusi untuk mengatasi konflik keagamaan. 1. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang pluralisme dan toleransi agama dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk mengatasi konflik keagamaan. 2. Dialog antar agama. Menggalakkan dialog antar agama dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang kelompok-kelompok agama. 3. Keadilan sosial. Upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat membantu mengatasi akar penyebab konflik keagamaan. Yang terakhir, kesimpulan. Konflik keagamaan adalah masalah global yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan kolaboratif dengan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, dialog, dan reformasi sosial. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ingin mempresentasikan makalah yang kami kerjakan yang berjudul Konflik Keberagaman Bangsa dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara. Nama saya Alisa. Nama saya Naswa. Bab 1, pendahuluan.
A. Konflik keberagaman di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Sebab salah satu karakteristik yang menimbulkan pertentangan dalam kehidupan masyarakat atau bernegara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu. Pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya. Ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Ada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. D. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi dasar saling menyapa, saling membenci, saling menyangka, dan sebagainya. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan bersama dengan kelompok lain, dan sebagainya. 4. Perubahan kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Salah satu kasus konflik keberagaman di Indonesia. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari nuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum. Bab 2 penyelesaian. Bab 3 penyelesaian. A. Simpulan. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa serta agama yang menjadikannya suatu bangsa yang multilateral dengan beragam budaya. Integritas yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Baik, itulah isi dari makalah kami yang kita kerjakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan Irul bertanya. Silakan. Ya, berdiri boleh. Apa akibat konflik? Akibat konflik. Ya, silakan. Akibat konflik itu apa? Ya, silakan. Akibat konflik. Dalam apa sih? Ya, cepat Irul. Bacanya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Irul. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik yaitu 1. Perpecahan dalam masyarakat, 2. Kerugian harta benda dan korban manusia, 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial, 4. Perubahan kepribadian seseorang. Iya, tepuk tangan.
Luar biasa. Ya, silakan boleh. Maaf jika kelompok kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, karena habis istirahat, ya sebelum melanjutkan kegiatan presentasi, coba sekarang duduknya yang nyaman. Duduk yang nyaman. Silakan sandarkan punggungnya ke kursi. Tangannya boleh di atas meja atau boleh di atas paha masing-masing. Dan udah. Saya harap kalian bisa fokus mengikuti instruksi saya. Sender yang nyaman. Boleh pejamkan mata. Boleh pejamkan mata. Pejamkan mata aja. Atau mungkin kalau tidak mau tutup merunduk saja pandangan ke bawah. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Sekali kepada pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian istirahat, banyak beban yang harus dikerjakan tadi pagi. Akhirnya kalian mengembalikan kondisi kalian dalam keadaan fit untuk belajar. Tarik nafas dalam, posisi santai, rileks, keluarkan pelan-pelan. Rasakan setiap nafas yang kalian hirup itu mengisi rongga-rongga bagian tubuh kalian. Mengembalikan fokus kita kepada belajar. Ada berbagai macam teknis. Kan pekan yang lalu saya ajari kan menggunakan badan kan ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan tugas PKN. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya Andi. Saya Ahmed. Kami akan mempresentasikan konflik yang disebabkan oleh keberagaman di Indonesia. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu konflik yang berarti saling memukul. Secara psikologis konflik lain sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Lebih lanjut, pakar memberikan pendapat di bawah ini menurut Webster yang dikutip oleh Dian Gebhardt dan Jeffrey. Istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik itu sendiri. Teori konflik menurut Zahedor, masyarakat terdiri atas organisasi yang berdasarkan pada kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. Misalnya, sedangkan hubungan sosial yang bersama, misalnya hubungan antar keluarga, antar suku, dan antar negara. Perbedaan pandangan. Lima, konflik rasial. Ras merupakan suatu yang dapat dilihat perbedaan secara visual yang melekat pada setiap kelompok. Perbedaan jenis rambut ataupun perbedaan warna bola mata. Konflik rasial biasanya terjadi karena perbedaan pandangan yang 1999 yang dikutip oleh Austiano dalam manajemen konflik mengatakan metode resolusi merupakan suatu proses untuk mengatasi perselisihan atau konflik antara lain terhadap hubungan nafsu, komunikasi, bargaining, tawar-menawar, mediasi, mediator, menjadi win-win. Arbitrasi, pihak ketiga tidak hanya menawarkan, jika perlu memaksa konsiliasi, mundur perbedaan perdagangan. Secara terperinci, beberapa cara penyelesaian berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikannya. Konsiliasi. Konsiliasi berasal dari kata alternatif dalam penyelesaian konflik apabila terjadi ketidakseimbangan di antara kedua belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup.